Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Puskesmas Sungai Biru dalam episode podcast Bapantun atau Bapandiran Wan Petugas Kesehatan. Hari ini tepat di tanggal 24 Maret tahun 2003 bertepatan dengan Hari TBC sedunia. Dan di samping ini adalah salah satu dokter di puskesmas kami. Beliau bekerja di sini kurang lebih berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya dok. Mungkin untuk lebih dekatnya, mungkin mohon izin dok bisa memperkenalkan diri untuk kawan sehat kita di channel YouTube Puskesmas Sungai Biru. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nawis. Saya dokter PNS di Puskesmas Sungai Biru ya. Nah, di sini saya sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun ya. Mulai dari tahun 2019. Sampai sekarang ya dok? Sampai sekarang ya. Oke, terkait dengan hari ini dok, nah ini kan ada hal menarik pada tanggal 24 Maret ini juga diperingati sebagai Hari TBC sedunia. Nah kira-kira dok mungkin bisa lebih dijelaskan sedikit dok, TBC itu sebenarnya apa sih dok? TBC ya, TBC itu merupakan kepanjangan dari tuberkulosis ya. Nah, suatu penyakit paru-paru atau yang menyerang pada orang dewasa dan anak-anak ya, yang ditularkan melalui pernapasan. Nah, penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu bisa mungkin cari di Google ya. Bakteri tuberculosis. Banyak sekali. Gejalanya bervariasi, tapi yang jelas kita lihat dari batuknya yang lama, kemudian ditandai dengan keadaan sesak napas, berat badan yang terus turun, kemudian mungkin kalau sudah lama disertai juga dengan batuk yang ada darahnya. Ya. Artinya komplikasinya lumayan banyak ya dok. Komplikasi lumayan banyak. Dari gejalanya tadi salah satunya yang paling identik ya batuk karena menyerang organ paru-paru. Ya, benar. Tadi ada dokter sebutkan bahwa TBC ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi bisa juga anak-anak. Benar seperti itu dok? Benar sekali. Oh, jadi anak-anak pun bisa terkena dengan TBC. Apakah gejalanya sama dok? Tentu gejalanya mirip, namun sulit untuk dideteksi. Nah, untuk pada anak di sini ada 3 kita klasifikasikan ya. Pada anak yang terpapar, dalam artian terpapar dengan orang dewasa yang menderita TB paru ya, kemudian anak yang terinfeksi namun dia tidak bergejala, kemudian yang ketiga itu anak yang benar-benar terinfeksi dan bergejala. Nah, itu ada 3 klasifikasi tadi. Yang pertama ada yang terpapar saja, kemudian terpapar, kemudian ada kumannya, terinfeksi cuma tidak menimbulkan gejala, yang terakhir menimbulkan gejala. Sebenarnya anak-anak ini bisa menularkan atau tidak dok? Nah itu tadi. Kok bisa sampai kena nih si anak? Jadi pada anak-anak sistem imunnya kan rendah. Nah jadi dia mudah sekali terpapar yang namanya bakteri. Apalagi biasanya pada orang tua yang tidak berobat, tidak memeriksakan dirinya dengan batuk lama dan menganggap enteng terkadang dengan batuk-batuk yang ini, maka akan mudah sekali tertular oleh anak. Dan pada anak-anak gejalanya tidak khas, bahkan tidak mesti dia timbul batuk. Nah, bisa hanya berat badannya saja yang turun, nah kan tidak khas tuh. Nah atau mungkin anaknya saja yang tidak mau makan, nah itu bisa jadi. Ya, maka dari itu susah kalau kita mendeteksi infeksi TB paru pada anak-anak. Tapi ada caranya dok? Ada caranya. Mungkin salah satunya pemeriksaan apa dok yang bisa dilakukan? Ya pertama kita harus investigasi ya, dalam artian kita harus cari tahu dulu ada nggak anaknya ini terpapar oleh penderita TB ya. Baik itu tidak mesti hanya orang tuanya, orang yang di sekitarnya, tetangganya, bahkan mungkin yang mengasuh anak tersebut. Nah kita harus deteksi bagaimana. Nah setelah deteksi baru kita obati yang terkena tersebut. Nah, kemudian anaknya pun kita akan periksa. Kita akan periksa, mungkin ada pemeriksaan khusus untuk men-screening TB paru. Artinya kalau misalkan nih ada anak-anak di rumah yang punya gejala yang mirip ke arah TBC, langsung dilakukan pemeriksaan. Kemudian lakukan investigasi, dari mana sih si anaknya dapatnya? Ya, benar. Apakah dari yang jalur bapak tadi, jalur dokter tadi, bisa dari orang tuanya, bisa dari tetangga, bisa dari pengasuh anak? Benar sekali. Nah, misalkan dok, ini kan kita sudah tahu nih, ada yang terdeteksi ada TBC di rumah misalkan. Adakah upaya-upaya dok supaya si anak ini tidak terkena TBC? Nah, ada beberapa upaya sebenarnya kita bisa lakukan. Pertama, yang jelas kita obati ya. Pertama, kita obati si penderita. Nah,
Kemudian setelah kita obati, tentunya tidak hanya berhenti hanya dengan obat saja, tetapi si anak pun, walaupun si anak itu tidak ada gejala, tetap kita akan lakukan screening dan pemberian pencegahan. Pemberian dalam bentuk Obat TB juga, cuman diatur dosisnya sedemikian rupa agar sesuai dengan anaknya ya. Itu. Kemudian yang kedua, otomatis kita tahu namanya penyebabnya bakteri, otomatis biasanya hampir sebagian besar dipengaruhi oleh higienitas dan faktor lingkungan. Contohnya misalnya dari segi rumah yang tidak dibersihkan, ya kan? Kemudian dari segi orang tuanya, ventilasi biasanya kan ya. Kemudian orang tuanya tidak memberikan gizi yang bagus dan baik. Nah itu jadi salah satu faktor juga yang dapat menyebabkan terjadi infeksi ya. Nah itu. Jadi banyak upaya, salah satu upaya yang bisa dilakukan tadi, yang pasti lakukan pemeriksaan dulu. Apabila misalkan ada penderita TB, kemudian ada anak-anak di dalamnya, yang langsung diperiksakan, si penderitanya diobati, si anaknya diberikan obat-obat pencegahan ya, Dok? Oh, dikira obat itu untuk pengobatan, sebenarnya ada juga obat TB untuk pencegahan. Ya, benar sekali. Mungkin kawan saya tuh itu yang tidak tahu, Dok. Nah, terkait bagaimana cara upaya, misalkan si anak ini supaya terhindar dari TB ya juga. Benar. Mungkin salah satu dari hal yang lainnya diberikan pada saat kita bayi ya, Dok. Ya, dengan imunisasi BCG ya. BCG. Nah, itu juga diberikan sangat penting pada saat imunisasi di umur 1 bulan. Oke, Dok, sangat menarik, Dok, pembahasan yang kita bahas pada hari ini terkait bahwa TB itu tidak hanya menyerang pada orang dewasa. Ternyata pada anak-anak pun bisa terserang dengan TBC. Itu disebabkan oleh mungkin ada penderita TBC di lingkungan sekitarnya. Ya, dan ini dapat kita cegah ya, Dok, tadi. Ya, benar. Dengan salah satunya memberikan obat pencegahan TB-nya pada anak, kemudian bersihkan sanitasi lingkungannya, dan jangan lupa juga untuk melakukan imunisasi pada saat si anak itu bayi. Mungkin seperti itu, Dok. Ya, seperti itu. Oke, sekian mungkin pembahasan kita, kawan sehat bertahan, terkait dengan TBC di hari peringatan Hari TBC Sedunia. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Nawisadi bermanfaat untuk kawan sehat bertahan. Dan ingatkan untuk kawan sehat bertahan, apabila Buan Pian ingin mengetahui di rumah Pian ada penderita atau gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, segeralah periksa ke dokter. Jangan sembarangan tahu gejala langsung beli obat ke sana kemari. Harus bawa periksa ke dokter pastinya, atau ke puskesmas minimal. Baik, sampai sini saja pertemuan kita atau video pembahasan kita. Dan kepada kawan sehat bertahan, untuk mendukung channel YouTube Puskesmas Sungai Biru, jangan lupa untuk di like, di share maupun di subscribe terkait dengan informasi edukasi digital yang kami lakukan. Karena ini kontennya dengan tema Bapantun, ulah nak Bapantun, Dok, sedikit, Dok. Nah, untuk kawan sehat bertahan, Pian boleh ucapin cakep. Boleh sudah mencari dana. Oke. Saat pagi makan buah, makan buahnya bersama teman. Kalau puasa berarti lah. Iya. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Sama dah. Oke, Dok, balas ke, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Saya lagi ucapkan atas waktunya. Sampai ketemu lagi mungkin di lain segmen atau episode lainnya terkait dengan edukasi kesehatan. Dan kawan-kawan tetap jaga kesehatannya, apalagi pada bulan puasa. Tetap laksanakan anjuran-anjuran dari petugas kesehatan, jangan sampai sembarangan, dan jangan sampai ibadah puasanya menjadi beban atau menjadi tidak maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di konten Bapantun berikutnya. Cakep.